Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali di sesi pembahasan soal berkaitan dengan forecasting penjualan atau peramalan penjualan dengan menggunakan metode last square. Secara konseptual, ya, metode last square itu merupakan ya metode dengan menggunakan data yang sederhana sesuai dengan data yang telah tersedia dan juga penggunaan metode ini akan sangat memudahkan bagi perusahaan karena perhitungan yang sangat mudah sehingga perusahaan akan lebih mudah menerapkan metode ini sebagai alat untuk menyusun forecast penjualan. Kemudian metode ini juga merupakan analisis tren garis lurus atau linear, di mana satu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Kemudian ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square ya. Dapat dihitung dengan rumus. Ya, rumus dari least square itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Ini persamaan pada umumnya. Kemudian untuk mencari koefisien B itu sama dengan kita ambil saja rumus yang sederhananya. Jumlah X kali Y dibagi dengan jumlah X kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari koefisien A itu sama dengan jumlah Y dibagi N. Ya, jumlah Y dibagi dengan N. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soal dari perhitungan peramalan penjualan dengan menggunakan metode last square. Nah, kita lihat ini adalah bentuk soal. Ini saya hapus dulu. Jadi soalnya itu adalah kita lihat menggunakan tahun 2012 sampai tahun 2021 ya. Sampai tahun 2021 ini. Nah, kemudian jumlah penjualan dalam hal ini adalah satuannya jutaan unit atau yang biasa disebut dengan variabel Y ya. Ini sebagai variabel Y. Itu dari tahun 2012 sampai 2021 masing-masing jumlah penjualannya yaitu 110, 100, 120 sampai pada tahun 2021 yaitu 132. Nah, kemudian seruannya adalah estimasilah penjualan di tahun 2022. Nah, dari pertanyaan tersebut maka kita dapat menyelesaikan ya dari suruhan tersebut maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan berikut. Nih. Yang pertama adalah kita tentukan dulu nilai X-nya ya, X. Nilai X. Nah, di sini nilai X-nya untuk metode last square ini ya atau least square ya, itu kita tentukan dulu titik tengah dari data berikut. Ini kan datanya 2012 sampai 2021 berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 data. Nah, letak tengah sebagai untuk menempatkan titik nolnya itu berada di data 2016 dan 1, 2, 3, 4, 5. 2017. Ini kalau data ganjil itu akan dengan mudah kita tentukan. Misalnya datanya itu 11. Berarti posisi data tengahnya itu adalah di posisi data ke-6 ya, posisi data ke-6. Tapi ini karena datanya genap, maka titik tengah itu berada di antara
antara dari 2016 dan 2017. Maka kita mulai di sini adalah kita isi min 0,5 ya. Ini saya isi min 0,5. Sedangkan di bawahnya adalah 0,5. Kenapa 0,5 di atasnya, di bawah min 0,5? Karena min 0,5 dikurangin min 0,5 dan 0,5 itu sama dengan 0 nantinya ya. Berarti posisinya 0. Lalu kemudian di sini adalah 0,5 ini saya 0,5 ditambah 1 ya, ditambah 1. Maka dia dapatkan nilai 1,5. Kemudian di bawahnya ditambah 1 lagi menjadi 2,5. Kemudian di bawahnya lagi ditambah 1 menjadi 3,5. Kemudian di bawahnya lagi ditambah 1 menjadi 4,5. Begitu pula di atas, min 0,5 ditambah min 1 ya. Berarti dia mendapatkan nilai min 1,5 ya. Min 1,5, kemudian min 2,5, kemudian min 3,5, kemudian min 4,5. Nah, kita dapatkan untuk X-nya ya, masing-masing X. Nah, kalau datanya 9, misalnya taruhlah misalnya saya ambil contoh dulu, misalnya datanya ada 9 ya. Jadi saya copy paste dulu yang ini. Ini misalnya taruhlah sini. Ya, saya hapus satu data. Ini untuk memberikan contoh saja bagaimana ketika misalnya datanya ganjil. Ya, hapus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 data. Jadi, untuk menentukan nilai X-nya itu dengan mudah kita bisa menentukannya. Yaitu, kalau kita lihat di tengahnya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti posisinya 2016. Berarti X-nya itu di sini 0. Ya, di sini titik 0 karena titik tengahnya. Kemudian min 1, min 2, min 3, kemudian min 4. Kemudian di bawah 1, 2, 3, 4. Jadi jumlahnya itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Kalau kita jumlah itu 0 jumlahnya ya. 0-nya jumlahnya. Jadi kalau data ganjil itu dengan mudah kita menentukan nilai tengahnya. Lain halnya kalau misalnya datanya genap, maka dia berada di antara dua variabel ya, atau dua data, yaitu misalnya di data genap ini adalah berada di antara 2016 dan 2017. Ini posisi data tengahnya ini. Jadi berada di 2016 dan 2017. Nah, ini kita lanjutkan yang ini. Kemudian setelah kita sudah menentukan nilai X-nya, maka kita mengalihkan lagi. Karena di kebutuhan rumusan jumlah X kali Y, berarti kita harus cari dulu nilai X kali Y-nya berapa. Ya, X kali Y berapa. Nah, kita hitung kembali. Nah, X kali Y berarti 110 sama dengan 110 dikurang min 4,5. Jadi nilainya adalah ya. Nah, oke, saya tarik aja. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian karena di sini dibutuhkan jumlah X kuadrat, berarti kita cari juga nilai X kuadrat. X kuadrat ya. X kuadrat. Nah, oke, kita dapatkan, kita cari X kuadratnya dengan cara memangkatkan ya, sama dengan 4 min 4,5 dipangkat 2. Nah, dipangkat 2. Sama dengan 20, ini. Nah, karena di sini mintanya jumlah X kali Y, kemudian jumlah X kuadrat, maka masing-masing dijumlahkan ya. Jumlahkan. Nah, ini.
masing-masing dijumlahkan. Ini ya, jadi ya, masing-masing dijumlahkan. Kemudian ya. Oke. Ya. Jadi kita lihat ini saya. Ini sepertinya ada yang salah penilaian. Oh, ini. Ini saya ulangi, harusnya ini dikali ya, dikali 4, ini ada yang salah. Ini. Oke. $229 ini. Nah, kemudian kalau kita kalau sudah dapatkan nilai berikut, lalu selanjutnya kita hitung ya. Kita hitung satu persatu berapa nilai koefisien A-nya dan berapa nilai koefisien B. Kita mulai dari nilai koefisien B ya. Kita mulai dari koefisien B. Itu sama dengan ini saya ya. CB-nya itu sama dengan saya langsung ambil saja nilainya jumlah XY. Jumlah XY itu adalah 229 ya. 229 dibagi jumlah X kuadrat 82. 82,5. Nah, 82,5 berarti kalau kita bagi, saya bagi di bawah sini, tas sama dengan 229 dibagi 82,5. Nah, hasilnya adalah 2,7 atau 2,78. Nah, maka kita dapatkan nilai B-nya, nilai B itu sama dengan 2,78. Nah, untuk nilai B itu adalah 2,78. Nah, bagaimana dengan nilai A-nya? Nilai A itu, cara mencari nilai A adalah A sama dengan, nah ini, jumlah Y. Berarti jumlah Y-nya berapa? Jumlah Y-nya adalah 1202. Ya. Dibagi N-nya berapa? N-nya adalah, karena jumlah datanya banyaknya data adalah 10, berarti N-nya adalah 10.
maka kita bisa tentukan 1202 dibagi 10 sama dengan 120,2. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 120,2. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai A dan nilai B. Maka kita masukkan di rumus persamaan Y sama dengan A tambah BX, ya. Nah, kita masukkan Y sama dengan nilai A adalah 120,2 ditambah B-nya adalah 2,78X, ya. Nah, X ini adalah variabel yang akan dicari. Nah, di suruhan soalnya adalah estimasilah penjualan tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di 2022, misalnya di 2000, nah, yang ditanyakan adalah 2022. Nah, ini 2022 yang akan dicari. Nah, maka kita bisa selesaikan dengan cara Y sama dengan 120,2 ditambah 2,78 dikali X. Nah, kali X ini kalau 2022 ya, berarti di sini X-nya adalah berapa? 4,5 ditambah 1 sama dengan 5,5 ya. 5,5. Berarti tinggal dikalikan 5,5. Ini 5,5. Nah, ini kita dikalikan 5,5. Nah, ini. Nah, sehingga kita bisa cari Y sama dengan, ini saya cari, sama dengan 2,78 dikali 5. Ini sama dengan 15,2. Berarti Y sama dengan 120,2 ditambah 2,78 dikali 5,5, hasilnya adalah 15,29. Nah, maka Y sama dengan, ini ya, tinggal dijumlahkan saja. Ya, dijumlahkan sama dengan 120,2 ditambah 15,29 sama dengan 135 atau 136. Ya. Y-nya adalah sama dengan 136. Nah, maka didapatkan di sini adalah Y-nya adalah 136. 136 ini saya blok, ini adalah variabel yang dicari. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa estimasi penjualan pada tahun 2022 sebesar 136 unit. Nah, ini. Jadi ini adalah contoh perhitungan dari metode least square, ya. Jadi ini sangat sederhana, tidak terlalu panjang. Ya, tinggal menghitungkan berdasarkan persamaan-persamaan yang sudah ada di dalam rumus yang sudah dibuat. Oke, mungkin sampai di sini saja perhitungan dari metode least square untuk meramalkan penjualan pada periode yang telah diestimasi.
Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.